Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi PLNers dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah paparan atau sebuah knowledge terkait invoice. Jadi pada knowledge capturing kali ini kami beri judul mengenal invoice lebih dekat. Untuk tertibnya urutan kegiatan di siang hari ini, kami akan membagikan paparan dalam 4 bagian. Yang pertama, perkenalan diri narasumber, kemudian yang kedua, pembukaan, yang ketiga, pembahasan, dan yang keempat, penutup. Perkenalan diri narasumber. Perkenalkan, saya Arifin Zuhri. Secara akademik lulus D3 atau ahli media di bidang ilmu komputer atau teknik informatika dan strata 1 sarjana ekonomi. NIP saya yaitu 8207164Z. Masa kerja sudah 14 tahun. Dan posisi 3 jabatan terakhir saat ini kami jabat yaitu Supervisor Transaksi Energi Listrik. Kemudian sebelumnya kami menjabat sebagai Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan di UP3 Salatiga, dan yang sebelumnya lagi yaitu sebagai Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi di ULP Ambarawa, salah satu ULP di UP3 Salatiga. Kami juga sudah kompeten di fungsi 2 dan 3 atau pembacaan meter dan pembuatan rekening, dan tersertifikasi oleh PLN Pusertif. Kemudian pernah juga diminta sebagai instruktur tidak tetap untuk materi fungsi 23 di UPDL Semarang. Jadi kami sudah cukup kompeten di bidang yang akan kami sampaikan ini. Baik. Materi knowledge capturing kali ini selaras dengan aspirasi PLN 2024, di mana inovatif adalah salah satu breakthrough PLN agar dapat menstimulasi pertumbuhan melalui model bisnis dan jasa yang inovatif. Salah satunya dengan billing dan collection optimization, yang akan mendukung tercapainya visi PLN, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadikan PLN nomor 1 sebagai pilihan pelanggan untuk solusi energi. Latar belakang. Invoice merupakan salah satu output dari kegiatan billing dan sebagai penghubung kegiatan collection, serta merupakan tools untuk penagihan ke konsumen. Maksud dan tujuan knowledge capturing kali ini adalah berbagi pengetahuan tentang 5W dan 1H terkait invoice dan manfaatnya bagi perusahaan dan organisasi, yaitu dapat meningkatkan keakurasian tagihan, meningkatkan revenue, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Poin pertama untuk pembahasan ini adalah apa itu invoice. Berikut ada beberapa pengertian invoice menurut para ahli. Menurut Sugeng Herianto, invoice adalah dokumen yang berisi catatan detail tentang barang, utamanya produk yang sudah dibeli oleh pelanggan lengkap dengan harga yang disepakati bersama. Menurut Andrian Sutedi, invoice adalah data-data rujukan dalam perdagangan. Di antaranya adalah jumlah penutupan asuransi dan wesel serta catatan detail bea masuk. Fungsi invoice adalah sebagai alat bukti pembelian, sekaligus sebagai surat penagihan hutang pembelian. Dalam hal ini, yang terkait invoice di PLN adalah dokumen catatan detail barang atau jasa antara PLN dengan pelanggan, bukti pembelian atau pemakaian tenaga listrik, dan surat penagihan hutang. Siapa yang berkepentingan dengan invoice ini? Yang pertama adalah PLN selaku penjual dan pelanggan atau customer selaku pembeli.
2. Bagian yang terkait adalah customer service dan penagihan atau collection agar invoice dapat terbit dan dapat ditagihkan ke pelanggan. When dimulai dengan pencatatan angka meter oleh petugas, menghitung rekening dan menerbitkan invoice untuk dapat segera diinformasikan ke pelanggan. Invoice untuk pelanggan pasca bayar diproses bulanan dan didistribusikan kepada pelanggan tanggal 3 sampai 20 setiap bulannya. Apabila pelanggan membayar di atas tanggal 20, maka pelanggan akan terkena denda keterlambatan. Dengan pendistribusian invoice tepat waktu, maka diharapkan pelanggan dapat menghindari potensi terjadinya biaya tambahan karena keterlambatan pembayaran, dan PLN juga dapat diuntungkan dari sisi percepatan pendapatan. Where penerbitan invoice. Pada umumnya, invoice bisa diterbitkan di UP3 maupun di ULP. Tetapi untuk PLN UP3 Salatiga, agar ULP lebih fokus menangani pelanggan, invoice yang diterbitkan di ULP adalah invoice untuk pelanggan umum. Sedangkan penerbitan invoice untuk pelanggan golongan 2, golongan 3, dan golongan 4 dilakukan di UP3. Pendistribusian invoice. Ada beberapa pelanggan yang invoice-nya langsung diantar ke pelanggan. Biasanya untuk pelanggan yang memiliki behavior membayar di atas tanggal 20, sehingga dengan diantar secara langsung diharapkan dapat meningkatkan potensi terbayar. Mengapa invoice ini penting? 1. Adalah untuk mengontrol keakurasian proses billing. Merupakan win-win solution baik bagi pelanggan maupun bagi PLN. Dengan billing yang akurat akan dapat mengamankan pendapatan PLN dan juga dapat meningkatkan pelayanan pelanggan karena data yang ditagihkan ke pelanggan sudah sesuai dengan yang seharusnya dibayar oleh pelanggan. 2. Percepatan cash in. Potensi percepatan cash in ini terjadi ketika PLN concern untuk mendistribusikan invoice pada pelanggan yang memiliki siklus pembayaran tagihan listrik di atas tanggal 20. Dengan langkah tersebut, diharapkan PLN dapat mengurangi tunggakan, sehingga dengan cash in yang bertambah akan memberikan dampak yang positif untuk kegiatan operasional perusahaan. 3. Peningkatan pelayanan pelanggan. Ketika PLN dapat menyajikan informasi tagihan listrik yang akurat dan didistribusikan tepat waktu ke pelanggan, maka diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Bagaimana cara membuat invoice? Yaitu menggunakan sarana AP2T. AP2T adalah aplikasi peningkatan pelayanan pelanggan, di mana kita harus memiliki akses berupa user dan password, serta terhubung dengan intranet PLN. Spesifikasi software yang dibutuhkan untuk akses AP2T adalah sudah terinstall aplikasi Java dan enkripsi AP2T untuk keamanan login kita ke AP2T. Cek. Setelah invoice tersebut terbit, ada beberapa hal yang harus kita cross-check, yaitu A. Kesesuaian TDL, tarif dasar listrik, yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. B. Info terkait stand meter. C. Info lainnya akan dijelaskan melalui video sebagai berikut. Distribute. Invoice didistribusikan bisa menggunakan pos atau diantar langsung oleh petugas biller kepada pelanggan, di mana metode mendistribusikan invoice kebijakannya diserahkan ke masing-masing ULP. Evaluate. Evaluasi dilakukan menggunakan dashboard for the age. Dapat dipantau secara harian berapa invoice yang diterbitkan dan berapa invoice yang diantar. Selain itu, dapat juga dipantau melalui WhatsApp group yang beranggotakan PLN dan pegawai biller. Baik, karena ini jadi inti topik kita, saya akan memperlihatkan cara membuka atau cara membuat invoice. Ini saya menggunakan Mozilla. Jadi tampilan Mozilla seperti ini. Kita bisa ketikkan alamat AP2T, https. Kalau kita enter, muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan user, misalnya user saya 82. Kemudian password. Kemudian kita memerlukan kode enkripsi. Nah, ini adalah kode enkripsi yang didapat dari aplikasi enkripsi yang tadi diinstal.
paste, kemudian login. Setelah berhasil login, di sebelah kiri ada beberapa folder atau menu. Menu yang akan kita gunakan yaitu info pelanggan, kemudian invoice tagihan. Diklik. Setelah diklik akan muncul Windows di sebelah kanannya. Ketika Windows sebelah kanan muncul, ada beberapa informasi yang bisa kita pilih, misalnya bulan, kemudian tahun. Kalau kita mau membuka info untuk rekening Maret, kita klik Maret, dan untuk tahun 2021 kita pilih 2021. Kalau kita mau melihat tahun sebelumnya, tinggal pilih tahun sebelumnya. Kemudian kita masukkan IDPL. Di sini saya sudah siapkan IDPL yang digunakan untuk contoh studi kasus. Kita paste di kolom IDPL, kemudian load dari database. Setelah muncul data-datanya, ini ada dua versi invoice. Kita tampilkan dulu format invoice versi lama. Kita tunggu sebentar sambil menunggu terbit. Mudah-mudahan cepat ya teman-teman, karena pengaruh durasi juga. Namun kalau misalnya ini nanti terkendala, saya sudah download sebelumnya. Ini sudah berhasil teman-teman. Ini adalah salah satu invoice salah satu pelanggan di UP3 Salatiga dengan daya 1730 kVA tarif B3. Di sini ada info bulan tahun, kemudian info lainnya. Selain pelanggan pasca bayar, sekarang juga sudah disediakan menu invoice prabayar. Kalau kita buka invoice prabayar, tampilannya lebih simpel ya daripada invoice pasca bayar. Saya tadi menyiapkan salah satu IDPL pelanggan prabayar. Ini adalah IDPL saya. Saya masukkan di tombol cari, kemudian klik cari. Misalnya ini bulan 1 atau yang data paling atas, saya klik, maka akan muncul invoice pelanggan prabayar teman-teman ya. Nah, ini kebetulan di tab lain atau di halaman lain. Jadi halaman yang keluar seperti ini. Ini nama, kemudian alamat, tarif daya. Di bawahnya ada info kode token. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya sudah pernah beli, kemudian pulsa tersebut dimasukkan di sak, kena hujan, basah, rusak, dan seterusnya, atau hilang, kemudian pelanggan mau minta token baru ke PLN, kita bisa menggunakan menu ini, invoice pelanggan prabayar. Selain nomor token, ada info rincian pembelian, ada rupiahnya, kemudian ada KWH-nya. Nah, jadi cukup simpel ya teman-teman terkait penerbitan invoice. Kemudian setelah invoice tersebut terbit, apa sih yang perlu kita cek? Jadi yang pertama, nanti kita akan mengecek info yang muncul pada invoice dengan TDL berlaku atau tarif dasar listrik berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, kemudian disampaikan ke unit oleh Dirut PLN. Kemudian kita nanti juga perlu ngecek info terkait stand meter dan info lainnya. Baik, sekarang kita lihat invoice dibandingkan dengan TDL berlaku.
Kalau tadi yang muncul invoice salah satu pelanggan daya besar tadi seperti ini ya teman-teman, ada biaya pemakaian di sini ya. Jadi biaya pemakaian ini nanti yang akan dibandingkan dengan TDL atau tarif dasar berlaku 1035,78 untuk LWBP. Kita harus punya dokumen pembanding berupa info tarif. Sebelumnya sudah saya siapkan. Info TDL. Nah, ini untuk yang satunya nanti yang daya kecil. Kemudian untuk yang daya besar saya cari dulu, di situ enggak ada. Saya cari di folder lainnya ya teman-teman. Saya biasa mengarsip menggunakan numerik di depan. Ini tahun 2021. Kemudian ini dia terkait penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik periode Januari sampai Maret 2021. Jadi dokumen ini yang digunakan untuk membandingkan apakah tarif yang terbit di invoice Maret sama dengan kebijakan yang berlaku di PLN pada periode itu. Kalau tadi dilihat di invoice untuk tarif B3 daya 1730 kVA adalah 1035,78, kita bandingkan dengan dokumen TDL. Jadi dokumen TDL biasa di lampiran paling bawah, di sebelah kiri ada nomor, kemudian tarif, daya. Kalau tadi B3 1730 kVA berarti di kode 7 ini, di nomor urut 7. Tarif di sini yaitu ditulis 1035,78. Jadi sama ya teman-teman. Ini adalah tarif untuk B3. Jadi secara sekilas bisa dikatakan invoice yang tadi sudah benar. Kemudian info lainnya selain tarif berlaku juga angka meter. Nah, ini adalah ada catatan stand awal dan stand akhir. Stand awal di sini tertulis 1273,83. Pembandingnya yaitu berupa data pencatatan meter. Karena pelanggan ini pelanggan daya besar, PLN biasa menggunakan data Amikon atau sekarang dikenal dengan A2 MRT, aplikasi Automatic Meter Reading Terpusat A2 MRT. Jadi aplikasi A2 MRT ini terintegrasi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke menggunakan aplikasi ini. Nah, ini sudah mulai muncul ya teman-teman data Amikonnya, tampilan awal Amikon. Kita masukkan user, kemudian password dan kode CAPTCA atau kode pengaman. Saya ketik dulu JJN, klik login. Nah, di sebelah kiri ada menu-menu integration. Jadi ada di menu integration, kemudian billing. Kita buka, kita tunggu beberapa saat, kemudian billing tanggal 1. Status send to AP2T atau yang terkirim ke AP2T untuk jadikan rekening. Kemudian kita cari search. Sambil nunggu loading, kita siapkan ID pelanggan tadi ya.
ID pelanggan di AP2T nanti akan menjadi kolomnya akan menjadi location. Tadi sempat ada info error teman-teman ya. Kalau error saya perlihatkan data backupan saya ya. Jadi setiap bulan data ini saya backup karena saya adalah PSC billing. Setiap informasi terkait angka-angka meter kami backup. Nah, ini adalah rekening Minsarnya yang sudah jadi rekening. Saya cari yang hasil downloadan, monitoring OLAP, bukan juga di sini. Saya carinya di billing integration. Ini kemarin sudah saya masukkan di sini. Ini adalah record billing integration. Kita cari ID file-nya di sini, Ctrl F. Nah, ini ID file-nya. ID file-nya kita cari. Kemudian ini kita fresh aja, view fresh biar mudah terlihat nama kolom di atasnya. Nah, ini adalah catatan KWH LWBP 1, KWH WBP dan seterusnya. Kita bandingkan dengan di invoice 1273,83 1273,83 1273,83 ya. Jadi ini sama ya teman-teman. Pembacaan di 1 Maret adalah 1273,83 karena data di depan benar, data di belakang saya yakin juga benar. Kemudian kita cek pembacaan sebelumnya di bulan Februari 2021. Nah, ini adalah datanya. Kita cari, ketemu di sini. Kemudian kita fresh di atasnya. Kita geser ke kanan, kita cari sesuai. Nah, ini contohnya tadi BBP 1246,75. Jadi 1246,75. Kita bandingkan dengan invoice 1246,75. Ini juga cocok ya teman-teman. Jadi secara stand sudah cocok, kemudian TDL-nya juga cocok. Dua info ini kemudian dihitung dengan billing system sehingga memunculkan tagihan sebesar ini 67.159.975. Dari mana rupiah ini didapat? Yaitu dari stand akhir dikurang stand lalu. Untuk LWBP mendapatkan angka ini 54.160. Karena selain selisih ini juga dikali dengan faktor kali. Kemudian untuk WBP cara hitungnya yaitu 182,120 dikurangi 178.560 dikali 2000. Saya coba tunjukkan dengan kalkulator supaya bisa sama-sama dilihat
182,120 dikurangi 178 kurang 560 sama dengan dulu, terus dikali 2000 sama dengan 7120. Ini ya guys, 7120. Kemudian tagihan cover stand akhir kurang stand lalu, dapatnya ini. Terkait tagihan cover, sesuai rumus berlaku yang ditagihkan apabila pemakaian cover melebihi 0,62 dikali total KWH. Jadi kalau total KWH ini 61.280, kita kalikan dulu yuk dengan 0,62. Jadi 0,62 dikalikan 61.280 KWH, dapatnya 37993. Ini adalah batas cover yang diizinkan. Artinya jika pelanggan menggunakan cover melebihi 37.000 ini akan dikenakan penalti. Untuk case ini karena pelanggan melebihi atau tidak melebihi batas yang ditetapkan, yaitu cuman menggunakan 13.000 dari batas 37.000, artinya pelanggan ini tidak dikenakan cover. Nanti kita bisa lihat di bagian bawahnya. Jadi untuk tagihan cover kelebihannya 0, dikali dengan TDL dapatnya 0. Untuk LBBP ada pemakaian, kemudian BBP juga ada pemakaian. Gabungan ketiga item ini membentuk rupiah PTL, rupiah pemakaian tenaga listrik. Kemudian ini adalah info baru ya teman-teman. Di bagian atas ini adalah info lain-lain yang dulunya nggak ada, tapi sekarang ada. Info ini digunakan untuk menjelaskan ke pelanggan bahwa ini loh besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap tarif Anda. Untuk kasus ini, biaya pokok produksi sebesar 1.146,71, sedangkan yang ditagih ke pelanggan sesuai tarif berlaku yaitu 1035,78. Jadi karena ada selisih harga setelah dikonversi ke rupiah, untuk pelanggan ini mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 7.192.701 rupiah. Subsidi ini nanti akan ditanggung pemerintah. Pemerintah akan membayar ke PLN supaya PLN mendapatkan profit margin. Kemudian selain rupiah PTL, pelanggan ini dikenakan PPN 10%. Kenapa dikenakan PPN? Pajak pertambahan nilai. Untuk PPN biasa dikenakan untuk tarif R3. Nanti kita evaluasi lagi ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh yang nanti perlu kita lihat lebih jauh lagi. Oh ya, saya jadi ingat. Seingat saya, pelanggan daya nanti saya lihat dulu ya teman-teman. Kalau ini nggak ada di TDL, yang ada di TDL itu rupiah per KWH. Kalau PPN aturannya tersendiri. Nah, kemudian selain unsur PTL, kemudian PPJ dan PPN, ada lagi pajak penerangan jalan yang persentasenya ini setiap kota atau kabupaten beda-beda teman. Ada yang 9%, ada yang 3%, dan seterusnya sesuai aturan setempat, aturan yang berlaku di daerah setempat yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota.
Kemudian totalnya di bawah ini adalah yang ditagih ke pelanggan. Semua unsur di atas tadi dihitung. Untuk contoh pelanggan ini ada info status lunas karena ini adalah rekening Maret dan dia membayarnya di 20 Maret. Kemudian setiap transaksi di atas 5 juta sesuai peraturan berlaku dikenakan biaya materai Rp10.000. Oke, itu adalah info lain-lain terkait invoice. Kemudian bagaimana invoice didistribusikan? Biasanya oleh teman-teman invoice itu didistribusikan bisa menggunakan pos atau bisa menggunakan biller, atau cara lain diserahkan kebijakan masing-masing ULP. Untuk evaluasinya kita menggunakan dashboard 4DX. Jadi kita pantau secara harian berapa invoice yang diterbitkan dan berapa yang diantar. Selain 4DX, kemudian kita juga memantau lewat WhatsApp group yang berisi teman-teman biller dan PLN. Di situ kita bisa koordinasi terkait monitoring penyerahan invoice. Baik, sebagai penutup, kami yakin setelah teman-teman menonton video ini akan mendapatkan tambahan manfaat. Kemudian dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang invoice termasuk cara pengelolaan yang baik dapat mendukung keakurasian billing dan percepatan cash in atau revenue. Sedangkan saran-saran yang kami berikan agar dapat dipraktekkan, karena ilmu tanpa praktek sulit menempel di otak atau di pengetahuan teman-teman sekalian. Jadi semangat untuk praktek ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, knowledge atau pengetahuan tentang invoice dan pengelolaan dapat mendukung keakurasian billing dan percepatan cash in atau revenue. Adapun saran yang diberikan adalah agar langkah-langkah yang dijelaskan dapat dipraktekkan dengan baik. Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Demikian sedikit paparan tentang invoice. Diharapkan dengan menonton video ini, ada tambahan manfaat untuk viewer.